Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, baiklah, dipersilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran pada siang hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Mungkin kita absensi terlebih dahulu. Rizka, Pandi, Amirul, Ismail, Reni, Revinda, Bagas, Inasa Ajun, Ada, Pak. Sania, Hadir. semua ya. Pandi boleh bantu Bapak untuk setting. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sudah siap untuk menerima pelajaran pada siang hari ini? Siap. Sudah siap untuk berpikir? Siap, Pak. Bapak ingat satu kata dari seorang filsuf Prancis. Aku berpikir maka aku ada. René Descartes. Jadi hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang mempunyai eksistensi dengan pikirannya. Maka Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk mengaktifkan pikirannya, berinteraksi dalam ruang belajar ini, sekaligus bertanya, memberi pernyataan terkait materi yang akan Bapak bahas pada siang hari ini. Paham? Paham. Oke, materi yang akan Bapak bawakan pada siang hari ini adalah praktek kerja baku alat perkakas tangan kikir. Sebelumnya Bapak tanya terlebih dahulu, apakah anak-anak sudah tahu dengan apa yang namanya kikir? Apa kikir, Marques? Pikir itu untuk menghaluskan atau mengurangi volume satu benda. Pandi tahu kikir? Bella? Jadi kikir merupakan salah satu peralatan kerja yang banyak digunakan di dunia permesinan teknik. Kikir sendiri merupakan salah satu perkakas yang berguna untuk membentuk suatu benda hingga mendapatkan bentuk yang diinginkan. Perkakas tangan ini bekerja dengan cara mengikis benda kerja yang dikenainya. Beberapa menggunakan kikir sebagai teknik pengerjaan dasar dan sebagian lain memanfaatkannya untuk merapikan dalam sentuhan air. Jadi kikir ini, anak-anak sekalian, kikir ini adalah suatu alat perkakas tangan di praktik kerja bangku ini. Dia cara kerjanya itu mengikis dan membentuk suatu benda yang dikenainya. Jadi kikir di sini bukan sifat ya, karena di Islam juga ada namanya kikir. Jadi itu kikir yang dimaksud di materi Bapak pada siang hari ini. Kikir tersebut itu banyak jenisnya, anak-anak. Jadi Bapak hari ini akan mengenalkan beberapa jenis kikir beserta fungsinya yang sering kita gunakan di bengkel workshop kerja bangku kita. Jadi di sini yang pertama itu adalah ada kikir bulat. Kikir bulat, jenis kikir bulat ini fungsinya kikir bulat dan fungsinya. Nama dari jenis kikir biasanya disamakan dengan bentuk atau kegunaannya agar mudah untuk diingat. Sejalan dengan namanya, kikir bulat berbentuk bulat dengan gerigi atau biji pemalut di sekitarnya. Kikir jenis ini digunakan sebagai alat untuk menggosok atau menghaluskan lubang kunci yang memiliki diameter kecil. Jadi fungsi dari kikir bulat ini adalah untuk alat menggosok atau menghaluskan lubang kunci yang memiliki diameter kecil. Oke, kita lanjut ke kikir selanjutnya. Di sini ada kikir kasar atau bastar. Kikir kasar ini, nama lain dari kikir kasar adalah bastar. Tingkat kekerasan dari kikir kasar atau kikir bastar biasanya dimanfaatkan untuk pengerjaan di tahap awal.
Dengan profil gigi yang sangat menonjol, kikir ini dapat digunakan untuk benda-benda yang tebal. Adapun jarak antar gigi pemarut cukup renggang untuk memudahkan pekerjaan. Nah, perlu anak-anak ketahui, kikir kasar ini fungsinya dia biasanya digunakan untuk benda kerja dari awal proses. Karena kikir tersebut seperti di slide awal, beberapa menggunakan kikir sebagai teknik pekerjaan dasar. Jadi ada dari pekerjaan dari awal sekali benda kerja, dan ada sebagian lain memanfaatkannya untuk merapikan dalam sentuhan akhir atau finishing. Nah, untuk kikir kasar atau bastar ini dia digunakan untuk pekerjaan kasar dasar, karena sifat kikir ini dia kekasarannya lebih kasar daripada kikir-kikir lainnya. Jadi lebih mudah untuk memakan benda kerja yang akan kita lakukan praktek. Jadi saya minta anak-anak untuk menghadirkan pikiran dan hati anak-anak di dalam kelas ini. Karena seperti kata filsuf India Mahatma Gandhi, bahagia itu ketika pikiran dan hati kita selaras. Jadi ketika kita ingin belajar, kita ingin mendapat ilmu, kita harus menyelaraskan hati dan pikiran kita agar nantinya apa yang kita dapat di dalam ruangan ini dapat kita serap dengan dengan maksimal. Jadi hadirkan pikiran dan hati kalian di sini. Jangan memikirkan organisasi dulu, Andi. Ya, katanya mau calon OSIS ya, Andi. Betul ya. Nah, jadi buang dulu masalah kampanyenya, Andi ya. Jadi hadirkan pikiran dan hatinya di sini. Aktifkan rasa kuriositas. Kuriositas itu adalah rasa penasaran kalau dalam bahasa filsafat. Oke, untuk memperkuat interaktif di dalam kelas, Bapak ingin kalian membuat dua kelompok besar saja. Nah, kan tadi Bapak jelaskan bahwa saya kikir ini banyak jenisnya. Bapak telah menghadirkan sekitar 10 jenis kikir. Nah, tugas dari dua kelompok ini mencari jenis kikir apa saja yang belum Bapak masukkan dalam PowerPoint Bapak. Jadi silakan untuk membuat kelompok, cari jenis kikir apa saja yang belum ada di depan kalian. Silakan. Mungkin Bapak Hasan sudah ya. Silakan untuk masing-masing yang mewakili kelompoknya untuk berbicara. Pikir silang Mbak. Pikir silang ya. Pikir pahat paru. Pikir peta apa? Pikir persegi. Pahat magic Pak, magikan. Pikir potongan spiral. Pikir setimpal. Magiker. Lain. Magika. Gepek. Pikir gepek Pak. Pikir pilar. Pikir. Yang sebelah ini ada. Tambah lagi. Ada lagi. Ada lagi. Saya ada mengatakan. Jadi ini macam-macam pikir yang belum Bapak masukkan di dalam PPT Bapak. Nanti kalau masih ada lagi pikirnya, kita jadikan PR saja untuk minggu depan ya. Kita lanjutkan kembali karena masih ada slide. Nah, di sini ada cara penggunaan, cara memikir dalam proses pemikiran perlu memperhatikan. Yang pertama, tinggi ragu terhadap orang yang bekerja. Pencekaman benda kerja, pemegangan kikir, posisi kaki dan badan, gerakan kikir, kebersihan kikir, langkah pemikiran yang baik.
Jadi ada beberapa tips nanti ketika kita praktek, seperti cara memilih rambut, itu seperti kita tempelkan tangan kita di dagu dan keragu, itu nanti akan Bapak ajarkan di praktek. Kita lanjut teori dulu. Ini cara pemegangan tangkai kikir. Pihak pabrik sudah memperhatikan anatomi tangan kita. Tangan kanan memegang tangkai dan tangan kiri memegang ujung kikir sebagai pengarah dan pengimbang tenaga dan dorongan. Jadi tangan kanan kita memegang tangkai ya, tangan kiri kita memegang ujungnya. Jadi seperti ini nanti pengerjaannya. Nah, yang kedua, posisi kaki dan badan. Usahakan kaki kiri tegak lurus di bawah rangkum, membentuk sudut 300 derajat, dan kaki kanan membentuk sudut 750 derajat. Jarak antara kaki kiri dan kaki kanan sebanding dengan panjang kikir yang digunakan. Sedangkan jarak antara siku dan permukaan rambut lebih kurang 5-8 cm. Posisi badan cenderung agak miring ke depan dan mata terkonsentrasi menghadap pada benda kerja. Yang ketiga, langkah pengikiran. Panjang langkah, langkah optimal, langkah nominal, gesekan langkah, arah langkah, jarak gesekan, jumlah langkah, panjang batang kikir, aktivitas orang, normatif, stabil waktu kecepatan potong pada material, macam pengikiran lurus, memanjang, standar, belintang, CCF atau cross good filling 450 sampai 650. Jadi itu adalah cara penggunaan kikir sesuai dengan teori. Nanti akan Bapak ajarkan lebih lanjutnya bagaimana teknisnya, mulai dari memegang kikirnya, posisi badan kita, posisi kaki kita, ayunannya seperti apa, nanti bakal Bapak lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin setelah Bapak panjang lebar menjelaskan materi tentang pengikiran ini, ada yang dapat menyimpulkan dari apa yang telah Bapak jabarkan? Satu orang lain. Silakan, Chef. Jadi kesimpulan untuk pelajaran kikir hari ini, jenis-jenis kikir itu ada banyak, digunakan untuk finishing ataupun saat awal pengerjaan. Kemudian untuk penamaan biasanya itu disesuaikan dengan kegunaannya dan bentuknya. Ya, benar sekali. Jadi pada intinya kikir itu banyak ragam jenisnya sesuai dengan bentuk, manfaat, dan juga fungsinya. Jadi setiap kikir itu mempunyai fungsinya masing-masing, dan cara menggunakan kikir pun ada teknisnya. Jadi tidak sembarangan. Ketika kita sembarangan menggunakan kikir yang adanya, nanti benda kerja kita yang malah rusak. Yang tadinya kita ingin menghaluskan malah tambah kasar nantinya. Jadi makanya dari itu kita belajar teori, nanti akan dilanjutkan dengan praktek di minggu depan. Mungkin cuma itu yang dapat Bapak sampaikan pada minggu ini. Untuk PR-nya mungkin ditambah lagi jenis-jenis dari kikir apa saja yang belum, dan nanti tentukan oleh anak-anak sekalian. Kita akan praktek kerja lampu menggunakan kikir akan membuat apa nantinya. Apakah kita untuk finishing saja kikirnya nanti atau buat dari awal. Jadi silakan tentukan, anak-anak berdiskusi dengan yang lainnya untuk menentukan apa yang akan menjadi job sheet kita nantinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kita sama-sama belajar di sini. Kalian belajar dari apa yang Bapak sampaikan dari materi ini. Bapak juga belajar dalam menghadapi kalian, memberikan materi kepada kalian sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, bahwasanya setiap tempat adalah sekolah dan setiap manusia adalah guru. Jadi posisi kita sama sebagai makhluk yang belajar dan terpelajar. Mungkin sekian. Bila kita berbuat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.